pemirsa, Assalamualaikum, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita produksi VOA dari Washington DC. Dan kali ini kami bawakan dari rumah masing-masing di Fairfax County, negara bagian Virginia. Saya Ariadna Budianto. Dan saya Valdia Baraputri di rumah saya di Washington DC. Kembali saya dan Valdia mengantarkan berbagai liputan seputar Ramadan di Amerika Serikat, ya Valdia. Betul. Ramadan pandemi. Ini Ramadan yang cukup memprihatinkan sebetulnya. Meskipun kita dalam masa pembatasan sosial di Amerika, memang masjid-masjid kan aktivitasnya sangat dikurangi. Tapi kegiatan amal tetap berjalan, Ana. Ya, dan contohnya adalah sebuah masjid di negara bagian Virginia yang walau menutup pintunya, tapi mereka masih tetap melakukan food drive atau sumbangan makanan setiap hari Jumat. Caranya adalah dengan drive-thru. Kamis pagi, pagar Masjid Darul Hijrah di kota Falls Church, negara bagian Virginia, dibuka sebentar. Sejak pertengahan Maret, pagar ini selalu tertutup sejak masjid ini mengikuti seruan Pemda setempat menghentikan seluruh kegiatan untuk menekan perembakan virus corona. Dan hari itu, meski tidak membentuk antrian panjang, sejak pagi arus mobil yang keluar masuk tidak berhenti. We're actually hosting our weekly food bank, the drive-through food bank. We also assist those who come walking, but we also isolated them on a different part. With our weekly food bank, we have over 800 people registered. Of course, they don't come every Thursday, but that shows the need and the demand from our community. Weekly, we do receive up to 380, 450, it depends. Menyediakan bahan pangan termasuk kebutuhan pokok, sehingga meski dalam kondisi darurat dan seluruh kegiatan masjid ditiadakan, program food bank bisa tetap berjalan. Namun kali ini mereka melakukannya di lapangan parkir, sehingga mereka bisa melaksanakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, yakni social distancing. Sehingga para pengurus dan relawan bisa lebih tenang melayani dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi, tanpa harus membahayakan kesehatan mereka. But yeah, this is how we were protecting ourselves. We wash our hands, and we have gloves on, and then we had also mask on. But you know, over time, we've been here for 4 hours, so the mask kind of gets heavy and just it bothers us in our mouth, so we take it out. But I think Allah is in control at the end of the day. And definitely I am scared, but there are people who needs it more than us, the vulnerable, the older ones. Selain program drive-thru, Darul Hijrah juga menyediakan mobil keliling untuk membantu mereka yang berkebutuhan khusus. Developing care team to go ahead and deliver food to those who are not able of coming, and we are encouraging people to reach out if they are in need of any other service, and our focus is on the elderly. So alhamdulillah, we are trying to look and navigate and see who is there alone, who is living alone and needs our attention. Untuk sementara ini menurut Tahani, Darul Hijrah tidak mempunyai kesulitan mendapatkan bahan makanan selama masa darurat COVID-19. Bahkan mereka berusaha menambah jumlah persediaan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Today we actually increased the number just in case, since we are all wondering about this virus and the unknown. For us, this is our responsibility as a masjid, as Ummat al-Muslimin. Khususnya karena banyak yang kini kehilangan pekerjaan karena banyak kantor maupun usaha yang tutup akibat pandemi. Dari Falls Church, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Ya bagus sekali ya Valdia, untungnya walaupun harus menjaga jarak, harus tinggal di rumah, tapi kegiatan amal tuh masih berjalan ya. Iya, memang energi atau semangat orang-orang di Amerika untuk melakukan kegiatan amal itu memang tinggi ya. Di Chicago, di mana mereka itu setiap tahun mengadakan konferensi besar komunitas Muslim Indonesia dan Malaysia, dan semuanya itu digerakkan oleh para volunteer atau para sukarelawan. Inilah suasana di dapur hotel tempat penyelenggaraan Muktamar IMSA, Indonesian Muslim Society in America, akhir tahun lalu.
Para relawan sibuk menyiapkan makanan bagi sekitar 1.000 peserta muktamar. Sekitar 200 peserta muktamar mendaftar menjadi relawan. Selain memasak dan menyajikan makanan, mereka juga membantu di madrasah dan mengatur dharma wisata bagi anak-anak kecil. Semangat menjadi relawan memang telah menjadi bagian dari kehidupan warga di Amerika sejak negara ini berdiri. Ada banyak alasan mengapa seseorang mau meluangkan waktu bekerja secara sukarela. One of the things that inspires me to volunteer at events is that I find fulfillment in like serving. So I find this as an avenue to be with the community. So I think it's important also to think about others more than yourself also, and volunteering is a big part of it. So Organisasi berbasis agama di Amerika memang menjadi salah satu penggerak kegiatan relawan, termasuk Dompet Duafa Amerika di Washington DC. Didirikan tahun 2012, Dompet Duafa Amerika resmi menjadi organisasi amal tahun 2014 dengan misi dakwah dan kemanusiaan. Jadi memang di dalam Islam memang banyak hadis dan juga ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk memberi, saling membantu, dan tidak tersekat oleh agama dan siapapun seperti itu. Selagi itu manusia yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Salah satu program rutinnya adalah Feeding the Homeless yang memberikan makanan kepada tunawisma. Di akhir pekan ini, Dompet Duafa Amerika bekerja sama dengan gerai Subway milik seorang diaspora Indonesia di Tyson, Virginia, menyediakan 50 paket makanan untuk dibagikan di Arlington Street People's Assistance Network, sebuah pusat pelayanan tunawisma di Arlington County, Virginia. Salah satu alasan saya volunteerism sebenarnya itu karena agama saya sendiri kan, karena kita aku juga hidup di keluarga Muslim, jadi dari kecil itu kita emang udah diajarin buat suka menolong orang lain. Dengan menyisihkan waktu, para relawan ini tak hanya membuka hatinya bagi sesama manusia yang membutuhkan bantuan, tapi juga memberikan kontribusi untuk sebuah perubahan sekecil apapun. Dari Chicago, Illinois, dan Tyson, Virginia, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, bagus sekali tadi semangat volunteerism di kalangan warga Muslim itu juga tidak berhenti walaupun di era pandemi. Nah, sekarang kita istirahat dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Karena nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton dunia kita. Jadi yang sudah mengumpulkan pertanyaan, tentunya jangan kemana-mana karena nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Tetap di dunia kita. Kembali lagi di dunia kita, dan seperti yang kami janjikan tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang sudah dikumpulkan baik lewat video atau pertanyaan tertulis, ya Ane. Dan yang pertama ini dia dari Aldri. Hai, saya Aldri. Apakah wabah COVID-19 ini membuat reporter VOA Indonesia panik karena takut tertular? Untuk interview langsung, apakah banyak dikurangi? Terima kasih. Gimana, Ne? Kamu panik nggak dengan situasi pandemi seperti ini, tapi masih harus bekerja? Sebetulnya aku sih bersyukur banget ya Valdia ya, karena kita masih bisa bekerja penuh 100% dari rumah. Jadi kita tidak harus keluar rumah yang menambah resiko kita tertular ya. Panik-panik ya gimana ya? Semua peralatan kita bawa ke rumah yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kita sebagai jurnalis. Dan tadi Aldri juga bertanya bagaimana caranya mewawancara orang-orang yang perlu diwawancara. Semua wawancara itu dilakukan secara virtual. Ya. Jadi kemarin saya juga wawancara beberapa orang seperti dokter atau pakar penyakit menular, itu semuanya lewat virtual, Anne. Virtual ya, teknologi. Untung aja ada teknologi. Kita ngejawab pertanyaan lagi ya, Val ya. Yuk, ini dia pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Jadi dengan video ini itu sebenarnya aku pengen tahu pros and cons-nya tinggal di Amerika. Nah itu dia, Anne, pertanyaan dari Pram. Yay or nay hidup di Amerika menurut Anne apa nih?
Y-nya? Ya, ada Y-nya. Y-nya adalah kita bisa berekspresi dengan lebih bebas ya. Jadi kita bisa self-actualization. Tapi juga N-nya banyak ya. Di sini harus menjadi merangkap semua predikat. Jadi saya adalah ibu dan juga pengajar karena sekarang sekolah lagi tutup ya. Terus abis itu saya juga berkarir. Jadi semuanya, dan juga harus bersih-bersih rumah, harus belanja, harus ya semuanya. Semua dan hal itu dilakukan lebih mandiri capek. ya di sini ya. Betul. Tidak ada konsep seperti orang yang membantu di sebuah household atau di sebuah rumah tangga. Kecuali begitu kalau ya. saya jutawan kaya raya, miliuner mungkin ya, tapi enggak. Ya, secara ekonomi banyak nya ya. Seperti Enggak sih, tapi maksudnya secara gaji lumayan. Jadi kalau kita misalnya kerja overtime gitu, kita dibayar. Pasti ada tapi hitungan-hitungan pengeluarannya juga masuknya banyak, tinggi. pengeluarannya juga tinggi ya, itu nay-nya. Ya, semoga itu tadi menjawab pertanyaannya, yay or nay-nya tinggal di Amerika, Pak, baik dalam masa pandemi maupun tidak dalam masa pandemi. Betul, iya. Nah, Valdia tadi kan udah menyinggung tuh tentang bagaimana para peternak dan juga petani di Amerika Serikat, mereka sebetulnya tetap terus memproduksi barang-barang atau bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, tapi yang sulit adalah mendistribusikannya ke rakyat Amerika. Karena di sini di supermarket banyak sekali supermarket yang kosong. Dengan barang-barang supply, kayak misalnya saya supermarket terdekat itu selalu kehabisan telur. Jadi saya harus belanja pagi-pagi banget jam 7 baru ada, dan itu juga nggak sebanyak yang dulu. Nah, ini juga rupanya dialami oleh supermarket halal di negara bagian Virginia. Mereka punya banyak supply yang cukup untuk bulan Ramadan ini, tapi mereka kesulitan untuk mendatangkannya. Jutaan warga di seluruh Amerika Serikat kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun bagi sejumlah bisnis kecil yang berjualan bahan makanan, Ramadan justru membawa berkah tersendiri, yaitu datangnya konsumen secara konstan. In the beginning, we had some difficulties receiving products on time, but now everything is back to the normal. We have enough supply. Everything is in the market. As I just said, yes, we have different vendors from Afghanistan, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkish. Because of the coronavirus, a lot of customers, they supplied themselves. Kejadian serupa juga dialami Fair Price, supermarket di Alexandria, Virginia. Tapi isunya bukan terkait jumlah pasokan untuk Ramadan, melainkan melonjaknya harga pengiriman barang. जैसे कि रिसेंटली हमारा पूरा ट्रक लोड न्यूयॉर्क से आया है, जिस पे हम यूजुअली पे करते थे $250 द होल शिपिंग, और अभी जो है $150 ईच पैलेट, उसके अंदर 18 पैलेट है. आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि प्राइस रेंज कहाँ जाएगी इसकी. कस्टमर के काफ़ी रिएक्शन है. इट्स नॉट द सेम थिंग. बहुत से लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब्स, बट द प्राइसेस आर गोइंग क्रेजी हाई. Sejalan upaya toko-toko melanjutkan pengiriman barang karena takut kekurangan stok. Di tengah harga yang melonjak sekalipun, konsumen yang takut sering keluar rumah akhirnya juga terpaksa memborong. Because of the panic of Corona and all these things, and we didn't know how the situation will be. It's going, everyone is get panic about the shopping and to stock some food and. Mahalnya biaya mendatangkan barang bukanlah satu-satunya tantangan bagi toko. Mereka juga kesulitan meyakinkan pegawai yang khawatir tertular. अभी मेरे पास big shortage in the meat. 4 workers जो मेरे हैं कोरोना की वजह से छोड़ के चले गए हैं कि we scared, we don't want to work. Banyak supermarket yang menawarkan produk halal di kawasan Virginia Utara menawarkan jasa online shopping atau ambil barang di parkiran. Tapi tidak sedikit konsumen yang masih ke toko. I have everything. I actually haven't stepped out for a month. Today I finally stepped out. Usually I send my husband to the store. And this Ramadan, unfortunately, I can't be with my family. It will just be me and my husband celebrating. Baik pemilik toko maupun konsumen menyatakan tidak ada kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Namun semakin meningkatnya pengangguran dan harga membuat Ramadan kali ini lebih prihatin dari sebelumnya. Dari Fairfax, Virginia,
VOA. Pemirsa tetap di dunia kita, nanti kita akan kembali dengan cerita-cerita seputar Ramadan ya Ane ya. Betul, dan kita akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke negara bagian Minnesota. Tetap di dunia kita. Halo pemirsa, kembali lagi di dunia kita dan kita akan mengajak pemirsa dunia kita ke Minnesota. Apa yang spesial dari Minnesota, Ana? Nah rupanya selama ini kan jarang sekali ya terdengar azan di Amerika Serikat. Saya kalau dengerin azan paling di HP ya, lewat Tapi ternyata di kota Minneapolis, ini adalah kota terbesar metropolitan di Minnesota, baru-baru ini membolehkan dikumandangkannya azan hanya untuk beberapa waktu tertentu selama bulan Ramadan, Valdia. Seperti umat Islam di banyak kota di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia, Muslim di Minneapolis, negara bagian Minnesota, melakukan ibadah puasa Ramadan dan sholat di rumah saja tahun ini, mengikuti aturan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Allahu Akbar, Tapi tahun ini juga, setidaknya Muslim setempat yang mayoritas berasal dari Somalia bisa mendengar suara menyejukkan bagi mereka. Selama bulan Ramadan, Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengizinkan Masjid Darul Hijrah untuk mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu menggunakan speaker eksternal. The ability to freely exercise your religion is broad-based and is not dependent on whether you're Jewish or Christian or Muslim. There's no right out there that says that you don't have to hear church bells. There's no right out there that says that I don't have to hear Christmas carols. And similarly, there's no right that people should not be able to hear their call to prayer. Izin mengumandangkan azan lewat pengeras suara ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di sebuah kota besar di Amerika. Minneapolis berpenduduk hampir 500,000 jiwa, sementara kota-kota yang telah sebelumnya memberi izin serupa, Hamtramck dan Dearborn di Michigan, serta Patterson di New Jersey, masing-masing berpenduduk puluhan ribu jiwa. Di Amerika, azan biasanya hanya terdengar lewat speaker internal. I've been traveling to, overseas. We were born overseas, and I think we've been hearing all the time, 5 times a day, the call of prayer goes out. So it's something, historical for us. Sejumlah warga dari mayoritas non-Muslim pun penasaran ingin mendengar azan. I picked up my son and we came down here to listen, and I think it sounded very beautiful and very welcoming. Tapi tentunya yang paling terharu adalah Muslim dan Muslimah Amerika yang belum pernah mendengar azan lewat pengeras suara eksternal sejak mereka hijrah ke Amerika. It's very emotional, it makes me cry. And I've been here like 20 years. I haven't experienced this before. So it's really, really emotional. Puluhan ribu Muslim Somalia tinggal di Minneapolis, menjadikan kota ini konsentrasi terbesar diaspora Somalia di AS. Mengikuti anjuran Pemda dan pemuka agama setempat, selama bulan suci Ramadan kali ini, mereka melakukan sholat tarawih di rumah dan kajian keagamaan lewat aplikasi pertemuan video virtual seperti Zoom dan Teams. Dari Minneapolis, Minnesota, demikian laporan tim VOA. Sore tadi kan di Minneapolis azan diperbolehkan dikumandangkan. Nah, ini di kota Detroit di mana 15% dokter di sana adalah Muslim. Dan mereka juga mengikuti jejak dari orang tua atau kakak nenek mereka yang juga dokter. Detroit Metropolitan Area adalah kota dengan persentase jumlah Muslim terbesar di Amerika. Pekerjaan apa yang banyak ditekuni dan mendapat tempat khusus bagi imigran Muslim di sana? Medicine is where you find people the most vulnerable and in need of help.
I love the medical field just because you get to touch people's lives every day and you get to like really make a difference. I'm an immigrant. I came to United States around 10 years ago, and then I remember I didn't have insurance. My parents didn't have insurance. We went to free clinics, and that from there inspired me to be a doctor. Generasi kedua dan ketiga imigran Muslim umumnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Dan bagaimana dengan generasi pertamanya? And there is a meritocracy here, which is the society believes in hard work and merit. And so a lot of doctors came here looking for these opportunities, and there was demand here too. Ada kesempatan belajar bagi pendatang Muslim di era tahun 1960-1970-an, seiring terbukanya kesempatan karena Amerika kekurangan tenaga dokter dan tenaga medis. In the 1960s, our immigration laws were liberalized, really significantly liberalized, and we put an emphasis in that period on bringing in people who had advanced degrees, people who were highly skilled, and people who were skilled in fields where we had a deficit here in America. So we can see. Selain itu, profesi dokter di kalangan pendatang Muslim di Detroit area masih merupakan profesi yang prestisius. Back in our countries where we came from, doctors are at a very high status. So universally understood success track. Right, so doctors and engineers, I find in the Middle East, engineers are also respected very much like doctors are. Apakah tradisi ini akan terus berlanjut ke generasi Muslim yang besar di Amerika? My dad's a physical therapist. That's why I was interested in to go into the pre-health field. The best thing that you can do to one way to serve, God, right, to serve Allah is to do service of others. Terdapat penelitian yang dirilis oleh Institute for Social Policy and Understanding yang menyebut sekitar 15% dokter di negara bagian Michigan adalah Muslim. Dari Detroit, Alam Burhanan dan Irfan Ihsan, VOA. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita, sudah setengah jam kami menemani Anda, tidak terasa. Nah, kita ingin lebih banyak ngobrol lagi dengan pemirsa dunia kita nih. Jadi, berinteraksi. Betul, dalam Ramadan seperti ini, boleh dong bagi-bagi cerita Ramadan di masa pandemi, atau kirim pertanyaan dalam bentuk video maupun tertulis ke Instagram kami. Kalau misalnya Anda masih ingin menyaksikan dunia kita yang sekarang, mungkin tadi ketinggalan ya, nggak sempat nonton dari awal, bisa langsung kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan juga nonton di YouTube di channel VOA Indonesia. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga kunjungi sosial media kami di Instagram VOA Indonesia dan di Facebook Dunia Kita. Ya, dari rumah masing-masing, saya di negara bagian Virginia, di Fairfax County. Saya Valdia Baraputri di Washington DC, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga sampai lancar. jumpa minggu depan. Dadah! Bye!